Semua buku sains mengatakan bahwa matahari kita sendirian di pusat tata surya, berdiri tunggal memberikan kehidupan. Tapi, bagaimana jika kebenaran yang diajarkan di sekolah hanyalah kebohongan manis? Bagaimana jika matahari memiliki kembaran gelap, sebuah bintang katai coklat tak kasat mata yang kini sedang bergerak sunyi dalam kegelapan angkasa, mendekat perlahan untuk mengulang kembali kiamat di bumi. Namanya adalah Nemesis, sebuah entitas esmek turba yang keberadaannya disembunyikan rapat-rapat dari mata publik, menunggu waktu yang tepat untuk memicu malapetaka. Sejarah bumi menyimpan luka mematikan yang terukir jelas dalam lapisan fosil purba. Setiap 26 juta tahun sekali, kehidupan di planet ini mengalami kepunahan massal yang mengerikan dan tiba-tiba. Dinosaurus bukanlah satu-satunya korban. Siklus mematikan ini terlalu rapi untuk disebut sebagai sebuah kebetulan alam semesta. Para ilmiah rahasia meyakini bahwa Nemesis, sang bintang kematian, memiliki orbit elips yang sangat panjang. Ketika ia mencapai titik terdekat dengan tata surya kita, gravitasinya yang masif menarik miliaran komet dari awan Oort, menghujani bumi dengan batu api raksasa penghancur peradaban. Jika ancaman ini begitu nyata, mengapa tidak ada peringatan resmi dari Badan Antariksa Dunia? Jawabannya menyembunyikan konspirasi global yang jauh lebih gelap dari malam tanpa bintang. Kepanikan massal adalah musuh terbesar bagi tatanan elit dunia. Jika umat manusia mengetahui bahwa kiamat kosmik tidak bisa dihindari, runtuhnya peradaban akan terjadi jauh sebelum komet pertama menghantam daratan. Oleh karena itu, data tentang pergerakan anomali gravitasi di tepi tata surya langsung dihapus dari server publik. Penemuan tentang bintang katai coklat yang memancarkan inframerah redup ini dikunci di bawah protokol keamanan tertinggi. Bukti kedatangan Nemesis kini semakin sulit untuk disembunyikan dari pengamatan independen. Beberapa tahun terakhir, para astronom amatir yang mengamati langit malam menyadari adanya penyimpangan aneh pada orbit planet-planet terluar dan objek sabuk Kuiper. Sesuatu yang tak terlihat dengan massa yang sangat luar biasa besar sedang menarik mereka dari kegelapan ruang angkasa. Badai matahari yang semakin tidak stabil dan anomali medan magnet bumi yang melemah bukan sekedar efek pemanasan global. Itu adalah reaksi tarik-menarik dari medan elektromagnetik kembaran matahari kita yang kini perlahan menembus batas pelindung tata surya. Jauh dari pandangan masyarakat umum, di fasilitas-fasilitas bawah tanah yang terisolasi seperti pegunungan Andes dan bunker-bunker es di Antartika, Observatorium Rahasia Dunia telah diaktifkan secara penuh. Fasilitas ini tidak dibangun untuk mengeksplorasi keindahan alam semesta, melainkan untuk melacak secara presisi lintasan Nemesis. Mereka menggunakan teleskop inframerah paling canggih yang pernah diciptakan manusia, teknologi yang tidak pernah dipublikasikan, untuk menembus debu kosmik pekat yang selama ini menyembunyikan sang bintang gelap. Tujuannya bukan untuk menyelamatkan semua orang, melainkan menghitung sisa waktu yang dimiliki oleh kelompok elit yang terpilih. Nemesis tidak memancarkan cahaya tampak seperti matahari. Sebagai bintang katai coklat, ia hampir tidak memiliki reaksi fusi nuklir yang cukup kuat untuk bersinar terang. Itulah sebabnya teleskop optik biasa tidak pernah bisa menangkap wujud aslinya. Namun, dalam spektrum inframerah, ia terlihat sangat jelas, bersinar dengan rona merah darah yang mematikan. Citra rahasia yang berhasil diselundupkan keluar dari observatorium tersebut memperlihatkan monster kosmik yang ukurannya berkali-kali lipat dari planet Jupiter. Jejak debu raksasa yang ditariknya membentuk sayap hitam pekat, mengubahnya menyerupai burung gagak raksasa pembawa pesan kematian yang siap menerkam bumi. Saat masyarakat disibukkan dengan konflik politik harian dan ilusi keamanan dunia modern, persiapan akhir secara diam-diam terus dilakukan di bawah tanah. Protokol Bahtera telah diaktifkan. Bunker-bunker raksasa berisi cadangan makanan, benih tumbuhan, dan DNA manusia telah dibangun di kedalaman mil terkubur di bawah batuan solid. Sayangnya, fasilitas ini tidak memiliki cukup ruang untuk menampung seluruh populasi dunia. Mereka tahu bahwa ketika hujan komet dari awan Oort itu mulai merobek langit kita dan mengubah siang menjadi malam penuh api, mayoritas umat manusia hanya akan ditinggalkan di permukaan untuk menghadapi nasib seperti dinosaurus jutaan tahun yang lalu. Pertanyaan terpenting yang tersisa kini bukanlah apakah Nemesis benar-benar ada, melainkan seberapa dekat ia sekarang. Beberapa anomali iklim ekstrim dan kilatan cahaya merah tak wajar di ufuk malam adalah pertanda bahwa waktu kita hampir habis.
matahari tidak pernah sendirian, dan kini sang saudara kembar telah kembali dari pembuangannya yang panjang di ruang hampa. Ketika dua matahari bersanding di langit, itulah akhir dari segalanya. Kita hanya bisa menatap ke arah bayangan bintang gelap itu, menyadari bahwa kiamat tidak datang dari perbuatan manusia, melainkan dari takdir kosmik yang tertulis dalam bintang-bintang yang kejam.